Selamat pagi, saya Steve Ebenezer Karundeng, dan di sini ada teman saya Muhammad Rizky Aprizal. Di sini kami akan mempresentasikan artikel yang berjudul aplikasi kamus bahasa ilmiah tumbuhan. Yang pertama ada introduction. Proyek ini bertujuan untuk memberikan solusi inovatif dalam industri pendidikan menggunakan teknologi aplikasi. Proyek ini tidak hanya membantu anak sekolah, tetapi semua kalangan juga bisa melihat aplikasi ini, bisa melihat kamus bahasa ilmiah tumbuhan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan kategori yang akan dicari. Next, teknologi. Untuk membangun aplikasi kamus digital, maka diperlukan algoritma pencarian yang tepat agar pencarian lebih efektif dan membutuhkan waktu yang cepat. Pencarian kata akan melibatkan algoritma string matching. String matching merupakan proses pencarian kata dengan cara mencocokkan dari dokumen yang ada. Terdapat beberapa algoritma pencarian yang dapat digunakan. Salah satunya adalah sequential search. Algoritma sequential search biasanya disebut sebagai metode pencarian beruntun. Merupakan algoritma yang melakukan pencarian dengan mencocokkan dari data yang akan dicari dengan seluruh data yang ada pada sekelompok data dengan cara beruntun, mulai dari data pertama sampai dengan data dapat ditemukan penggunaan metode sequential search. Digunakan untuk kamus dinilai sangat efektif. Ini terbukti dari beberapa penelitian yang menggunakan algoritma ini. Next. Lalu setelah ini dibacakan oleh Rizky. Silakan. Tujuan sistem penggunaan aplikasi yaitu aplikasi kamus bahasa ilmiah untuk tumbuhan berbasis Android agar menarik dan memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian istilah bahasa ilmiah pada tumbuhan. Next, sistem yang akan dikembangkan untuk membangun aplikasi kamus bahasa ilmiah tumbuhan maka digunakan metodologi dalam pengembangan sistemnya. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah pendekatan ekstrim programming. Pendekatan SP merupakan metode rekayasa sistem yang mampu membangun sistem berdasarkan requirement yang berubah-ubah. Metode ini menitik beratkan pada proses pengembangan yang responsif terhadap apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Next, alur kerja aplikasi, yaitu yang pertama ada planning atau perencanaan. Tahapan dalam XP diawali dengan planning, dengan memahami proses dan mendeskripsikan fasilitas serta fungsi setiap fasilitasnya. Yaitu pertama, sistem dapat menerbitkan daftar tumbuhan berdasarkan abjad dari A sampai dengan Z. Yang kedua, sistem dapat menampilkan bahasa ilmiah dari nama ilmiahnya, kategori, dan jenisnya. Yang ketiga, ada sistem dapat menampilkan kategori yang berisi perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura. Yang keempat, ada sistem dapat melakukan pencarian tumbuhan yang akan dicari oleh pengguna. Yang kedua itu ada decision atau perancangan. Itu di mana pada tahap ini akan dilakukan pemodelan guna memvisualkan sistem agar mudah untuk dipahami. Perancangan yang dilakukan dengan merancang struktur menu aplikasi. Struktur menu aplikasi merupakan rancangan dari bagian-bagian dari menu aplikasi yang akan dibangun dan untuk mengetahui bagian mana yang terlebih nantinya yang akan diakses setelah aplikasi tersebut setelah selesai dibuat. Next. Yang ketiga ada coding, yaitu pengkodean. Tahapan ini selanjutnya adalah coding, di mana pada tahapan ini rancangan yang telah dibuat diimplementasikan ke dalam bahasa programan dengan menggunakan compiler untuk membuat aplikasi.
Yang keempat ada tes atau pengujian. Tahapan terakhir adalah tahapan testing atau pengujian. Sebelum sistem digunakan, maka alangkah baiknya sistem terlebih dahulu diuji agar sistem dapat bekerja sesuai dengan keinginan pengguna. Pada penelitian pengujian dilakukan dengan pengujian kecepatan algoritma sequential search untuk melakukan pencarian. Next. Jadi kesimpulannya, aplikasi Kamus Bahasa Ilmiah Tumbuhan berbasis Android membantu siswa, mahasiswa, dan masyarakat belajar nama-nama ilmiah tumbuhan. Aplikasi ini memilih menu abjad A sampai dengan Z dan fitur pencarian untuk memudahkan menemukan nama tumbuhan. Ada juga fitur kategori seperti perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura. Algoritma pencariannya adalah sequential search yang mencari data secara beruntun dalam array terurut atau tidak terurut. Pengguna bisa melihat gambar, nama ilmiah, kategori, dan jenis tumbuhan setelah menemukannya. Pengujian dengan microtime menunjukkan bahwa algoritma ini cepat untuk jumlah data yang tidak terlalu banyak. Ya, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.